Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas fisika, hari ini kita jumpa lagi dengan pembelajaran via online. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan bersemangat. Walaupun keadaan kita dalam kondisi seperti ini, kita tetap memperjuangkan masa depan kita. Selamat memperhatikan pelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak, kita bahas tentang arus dan tegangan bolak-balik. Maka di sini ada arus sinusoidal dan tegangan sinusoidal, yaitu E sama dengan NBA kali omega sin omega T. Nah, tegangan ini identik pada induksi magnetik. Ini NBA kali omega ini sama dengan E maksimum. Sehingga persamaannya E sama dengan E maksimum sin omega T. Nah, GGL kan lambangnya E. Kalau kita pakai beda potensial lambangnya V. V sama dengan V maksimum sin omega T. Maka kuat arusnya juga sama, I sama dengan I maksimum sin omega T. Nah, ini arus dan tegangan sinusoidal. Berikutnya kita bahas tentang arus efektif dan tegangan efektif. Arus efektif, I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Kemudian untuk tegangan efektif, V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Nah, konsep arus sinusoidal dan arus efektif ini nanti kita gunakan membahas pada rangkaian RLC. Rangkaian RLC yaitu rangkaian yang terdiri dari resistor, L-nya adalah induktor, C-nya adalah kapasitor. RLC dirangkai secara seri. Maka R ini satuannya adalah ohm, sedangkan induktansi diri L ini agar menjadi satuan yang sama dengan R akan menjadi ohm, maka harus kita hitung pakai XL sama dengan omega kali L. C kapasitor, agar satuannya sama dengan resistor sebesar ohm, maka nilainya XC sama dengan 1 per omega C. Nah, omega sendiri persamaannya adalah 2πf. Oke. Berikutnya akan kita gambar pada diagram fasor. Nih, diagram fasor yaitu pada sumbu Y dan pada sumbu X. Resistor digambarkan pada sumbu X. Untuk XL dan XC digambarkan pada sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, di sini ada XL, ada XC. Kemudian di sumbu X ada R. Maka cara mencari penggantinya yang disebut dengan impedansi, kita pakai konsep vektor. Maka yang sumbu Y itu diselesaikan dulu. Berarti kan positif dikurangi negatif, XL min XC. Sehingga persamaannya impedansinya adalah Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, kalau pada sumbu Y ini ada VL, V pada induktor, kemudian sumbu Y negatif ada VC, V pada kapasitor, maka pada sumbu X ada VR, V pada resistor. Sehingga V penggantinya nih sama caranya dengan impedansi tadi, VR kuadrat plus VL min VC dikuadratkan. Nah, ini secara diagram fasor. Kalau persamaan secara umum, seperti hanya pada listrik dinamis, V sama dengan I kali R. Karena pada rangkaian RLC tadi untuk mencari penggantinya nilai R, L sama C kan ada Z atau impedansi. Maka V sama dengan I kali Z. Nah, karena RLC itu dirangkai secara seri, sehingga V-nya itu berbeda-beda. V pada resistor, berarti ya, karena rangkaian RLC rangkaian seri yang sama adalah arusnya I kali R. Kalau yang ditanya V pada induktor, maka I kali XL. Kalau yang ditanya V pada kapasitor, maka I kali XC.
C. Ini. Nah, daya yang dipakai P sama dengan I efektif kuadrat kali Z. Ya, sama hanya dengan pada listrik dinamis. P sama dengan I-RI. Kan sama I kuadrat kali R. Nah, kalau pada rangkaian RLC berarti ya I efektif kuadrat kali Z. Oke. Jika diketahui nilai XL dan XC itu sama, ya, nilainya sama, maka ini akan terjadi yang disebut dengan resonansi pada rangkaian RLC. Maka XL sama dengan XC, XL diganti omega kali L, XC diganti 1/1 omega C. Omega dimasukkan persamaannya 2πf kali L sama dengan 1/2πf kali C. Kalikan silang 2pi kali 2pi 4pi kuadrat kali F sama dengan 1/L kali C. Ini dibawa ke penyebut sehingga F kuadrat sama dengan 1/4pi kuadrat kali L kali C. Sehingga nilai F adalah 1/2pi akar L kali C. Ini terjadilah keadaan resonansi. Oke, berikutnya. Pada rangkaian RLC dalam rangkaian AC, dalam rangkaian arus bolak-balik ya. Kita ambil bagaimana pada rangkaian RLC itu jika terjadi resistor murni. Resistor murni berarti rangkaiannya ini hambatannya hanya terdiri dari resistor. Maka arus yang mengalir itu sama dengan I maksimum sin omega T. Kalau kita gambarkan pada diagram fasor ini, V juga pada sumbu X, I juga berada pada sumbu X. Nah, kalau kita gambarkan pada fungsi sinus, maka I sama V berangkat bersama-sama dari titik 0 sini. Nih. Ini pada rangkaian resistor murni. I sama dengan I maksimum sin omega T juga berangkat dari titik 0. Nah, yang V juga gitu. Berangkat dari titik 0 juga. V sama dengan V maksimum sin omega T. Nah, sehingga gambarnya seperti ini jika terjadi pada resistor murni. Jika rangkaian itu hanya terdiri dari resistor saja. Berikutnya. Bagaimana kalau rangkaian itu terdiri dari induktor murni? I sama dengan I maksimum sin omega T. Maka V itu pada sumbu Y dan I pada sumbu X. VAB yang terjadi itu V sama dengan V maksimum sin omega T plus setengah pi. Nah, khusus untuk pada V-nya itu ada plus setengah pi karena terjadi pada induktor murni. Maka cara gambarnya pada diagram sinus ini, I-nya tetap berawal dari titik 0. Dari ini I sama dengan I maksimum sin omega T dari titik 0. Ini jalannya. Nah, bagaimana dengan V-nya? Karena dari tadi plus setengah pi, maka digambarnya dari sini. Kalau kita paling mudah ya dari titik maksimum sini, 90 derajat ini. Maka nilai sin 90 kan 1. Lah kita gambar dari sini. Nih, atau bahasa yang lainnya, ternyata V maksimum V itu berangkat lebih dulu daripada I jika terjadi induktor murni. Nah, berikutnya kita bahas tentang kapasitor murni. Jika rangkaian itu hanya terdiri dari kapasitor saja, maka gambarnya I tetap berada pada sumbu X, V-nya berada pada sumbu Y negatif. Karena V-nya berada pada sumbu Y negatif, berarti kan minimum. Ini sama persamaannya ya. I sama dengan I maksimum sin omega T plus setengah pi. Maka kalau kita gambarkan I maksimumnya di sini. Ini I maksimum sama dengan sin omega T. Mohon maaf ini keliru ya. Nah, gini. Tadi I sama dengan I maksimum sin omega T. Nah, V-nya V maksimum sin omega T min 90 karena berada pada sumbu Y negatif. Ini. Kalau kita gambarkan, I-nya tetap
berawal dari titik yang sama. Ini titik yang sama. Nah, fungsinya sama. Kemudian V-nya dia berangkat dari sini, minimum. Karena kapasitor tadi ya, gini. Nah, kalau kita gambarkan pada diagram fasor, kita simpulkan gini. Oke. Di sini ada V yang ditimbulkan oleh induktor. Di sumbu Y negatif ada V yang ditimbulkan oleh kapasitor. Oke, pada sumbu X, I selalu pada sumbu X, dan V pada resistor juga selalu pada sumbu X. Ini kalau kita gambarkan pada diagram fasor seperti ini. Jadi kesimpulannya, pada rangkaian kapasitor murni, resistor murni, induktor murni, arusnya sama-sama berawal dari titik 0. Sama gambarnya. Yang membedakan adalah V-nya saja. Karena V-nya pada induktor itu pada sumbu Y positif, maka maksimum berangkatnya dari sumbu Y positif juga. Karena VC itu pada sumbu Y negatif, maka VC berangkat dari sumbu Y negatif. Itu pada rangkaian resistor murni, induktor murni, dan kapasitor murni. Oke. Saya kasih contoh satu pembahasan pada rangkaian RLC agar kalian tidak bingung. Ini ada rangkaian RLC, ada resistor, ada induktor, ada kapasitor. Diketahui resistornya 40 ohm, induktornya 0,8 Henry, kapasitornya 8 mikrofarad. Dihubungkan pada sumber tegangan yang disebut dengan V efektif. V efektif itu arus beda potensial yang langsung sambung dengan RLC. Nah, nilainya 110 volt. Ternyata pada rangkaian ini terjadi omega atau kecepatan sudut sebesar 375 radian per sekon. Karena RLC ini rangkaian satuannya tidak sama, maka L-nya harus kita ubah dulu pada satuan yang sama, yaitu XL. XL sama dengan omega kali L. 375 kali 0,8. Hasilnya adalah 300 ohm. Bagaimana dengan XC? XC sama dengan 1 per omega kali C. Nilai omeganya adalah 375 kali 10 kali 10 pangkat min 6. Karena C tadi mikrofarad, maka dijadikan 10 pangkat min 6. Maka nilainya ini bawa ke atas 10 pangkat 6. Kemudian ini dikalikan jadinya ini. Oke. Berikutnya jadinya 3000 ya, mohon maaf keliru. Nih. 3000. Kemudian 10 pangkat 6 dibagi 3000 hasilnya 330 ohm. Nah, dari sini bagaimana kita mencari Z atau impedansinya, yaitu akar R kuadrat plus XL min XC kuadratkan. 40 kuadrat plus 300 min 330 kuadrat. Oke, 300 min 330 kan min 30. Nah, min 30 kuadrat, ini kalau kita tuliskan, ini ya, 40 kuadrat kan positif 16.600. Kemudian yang ini min 30 kuadrat hasilkan 900. Sehingga totalnya akar, ini hasilnya adalah akar 2500. Kalau kita tarik akar hasilnya 50 ohm. Oke. Karena tadi yang diketahui adalah V efektif yang nilainya 110 volt, maka hasilnya adalah I efektif sama dengan V efektif per Z. Bagaimana V efektif per Z? V-nya 110 per 50 hasilnya 2,2 ampere. Nah, kalau kita mencari I, tadi persamaannya kan I efektif sama dengan I efektif sama dengan ini ya, I maksimum per akar 2. Maka cara mencari I maksimum sama dengan I efektif kali akar 2. I efektifnya kita masukkan 2,2 kali akar 2 ampere. Nah, ini ketemu I maksimumnya nilainya sebesar ini. 2,2 akar 2 ampere. Oke.
Bagaimana kalau kita menghitung V efektif pada resistor? Nah, berarti yang kalau yang ditanyakan adalah V efektif, maka yang dipakai adalah I efektif. Kalau yang ditanyakan hanya V saja, misalkan V pada R, maka ya I kali R. Ini yang dipakai adalah I maksimum yang ini. Karena ini V efektif pada resistor, maka yang digunakan ya I efektif kali R. I efektif nilainya 2,2 kali 40, hasilnya 88 volt. Nah, bagaimana V efektif pada rangkaian induktor? Ya, I efektif kali XL, 2,2 kali 300, hasilnya 660 volt. V efektif pada kapasitor, berarti I efektif kali XC, 2,2 kali 330, hasilnya 760. Nah, ini contoh pembahasan pada rangkaian RLC. Oke anak-anak, ini materi kita terakhir yang Beliau sampaikan lewat video untuk semester ini. Diamati contoh soalnya, difahami apa yang Bu Zul jelaskan. Semoga kalian sukses semua. Salam sukses mulia. Demikian tadi anak-anak materi yang telah kalian simak. Semoga kalian mudah memahami. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.